Halo, perkenalkan nama saya Febrina Dwirinjani. Di sini saya akan membahas tentang memahami psikologi kepribadian. Apa itu psikologi kepribadian? Psikologi kepribadian adalah cabang psikologi yang mempelajari pola pikir, perasaan, dan perilaku yang khas dan konsisten dalam diri seseorang. Psikologi ini bertujuan memahami bagaimana kepribadian terbentuk, berkembang, dan memengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 3 tokoh penting dalam psikologi kepribadian. 1. Sigmund Freud, dikenal sebagai bapak psikoanalisis, mengembangkan teori struktur kepribadian, ego, dan superego, menekankan peran alam bawah sadar dan pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian. 2. Carl Jung, murid Freud yang kemudian mengembangkan teori sendiri, mengenalkan konsep introvert dan ekstrovert, mengembangkan teori archetype dan kolektif unconscious, ketidaksadaran kolektif. 3. Gordon Allport, salah satu pionir psikologi kepribadian modern, fokus pada sifat-sifat traits sebagai dasar kepribadian, membagi sifat menjadi 3 kategori: cardinal traits, central traits, dan secondary traits. Lalu selanjutnya teori kepribadian populer. Big Five Personality Traits, Ocean, openness, keterbukaan terhadap pengalaman. Openness menggambarkan sejauh mana seseorang terbuka terhadap ide-ide baru, imajinatif, kreatif, dan bersedia mencoba hal-hal baru. Orang dengan skor tinggi cenderung penasaran, berpikiran terbuka, dan suka mengeksplorasi hal-hal baru. Sementara yang rendah lebih konvensional dan cenderung menjaga rutinitas. Contoh, seseorang yang suka bepergian ke tempat baru atau mencoba hobi unik biasanya memiliki tingkat openness yang tinggi. Selanjutnya ada conscientiousness, ketekunan, kecermatan. Conscientiousness menggambarkan seberapa terorganisir, bertanggung jawab, dan disiplin seseorang. Orang dengan skor tinggi cenderung teratur, teliti, dapat diandalkan, dan memiliki kontrol diri yang baik. Sebaliknya, skor rendah menunjukkan sifat ceroboh atau kurang terstruktur. Contoh, seseorang yang selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dan mematuhi aturan biasanya memiliki conscientiousness yang tinggi. Yang ketiga ada extraversion, ekstroversi. Extraversion menggambarkan sejauh mana seseorang bersifat sosial, bersemangat, dan suka berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan skor tinggi biasanya energik, mudah bergaul, dan menikmati keramaian. Sementara itu, skor rendah, introversi, cenderung lebih pendiam dan suka menyendiri. Contoh, seseorang yang suka menghadiri pesta dan merasa nyaman berbicara di depan umum biasanya memiliki extraversion yang tinggi. Keempat yaitu agreeableness, sifat menyenangkan, keramahan. Agreeableness menggambarkan sejauh mana seseorang bersikap ramah, kooperatif, dan peduli pada orang lain. Orang dengan skor tinggi cenderung penuh empati, suka membantu, dan mudah berkompromi. Sebaliknya, skor rendah menunjukkan sifat lebih keras kepala, kritis, atau kompetitif. Contoh, seseorang yang suka membantu teman tanpa diminta biasanya memiliki agreeableness yang tinggi. Kelima, neuroticism, emosionalitas, ketidakstabilan emosional. Neuroticism menggambarkan kecenderungan seseorang untuk mengalami emosi negatif seperti cemas, marah, atau depresi. Orang dengan skor tinggi cenderung mudah stres, sensitif, dan memiliki suasana hati yang berubah-ubah. Sementara itu, skor rendah menunjukkan kestabilan emosional dan ketenangan. Contoh, seseorang yang sering merasa cemas berlebihan dalam menghadapi masalah kecil biasanya memiliki neuroticism yang tinggi. Terdapat 3 teori lain yang berpengaruh: teori psikoanalitik, Freud; teori humanistik, Maslow, Rogers; teori trait, Allport, Eysenck. Pentingnya literasi psikologi kepribadian. Yang pertama, dapat mengenali diri sendiri dalam artian membantu kita memahami kekuatan, kelemahan, dan pola perilaku pribadi sehingga lebih mudah mengembangkan diri. Kedua, meningkatkan hubungan sosial yaitu memahami kepribadian orang lain dapat memperbaiki komunikasi, mengurangi konflik,
dan membangun hubungan yang lebih sehat. 3. Mendukung karir dan pendidikan. Mengetahui tipe kepribadian membantu memilih jalur karir atau metode belajar yang sesuai. 4. Meningkatkan kesehatan mental. Dengan memahami faktor kepribadian, kita bisa lebih sadar akan risiko stres atau kecemasan dan belajar cara mengelolanya. 5. Membangun empati dan toleransi. Literasi ini menumbuhkan empati karena kita menyadari bahwa setiap orang memiliki ciri khas dan cara pandang yang berbeda. Mitos dan fakta tentang kepribadian. Contoh mitos, kepribadian itu tetap dan tidak bisa berubah. Fakta, kepribadian bisa berkembang seiring waktu. Penerapan psikologi kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Tes kepribadian, MBTI, Big Five. Contoh penerapan di pendidikan, karir, dan hubungan sosial. Tantangan dan kritik dalam psikologi kepribadian. Keterbatasan tes kepribadian. Tantangan dalam mengukur kepribadian secara objektif. Kesimpulan dan aksi nyata. Pentingnya terus belajar tentang kepribadian. Mari mencari tahu bagaimana psikologi kepribadian kita melalui tes atau membaca buku yang terkait. Semoga apa yang saya presentasikan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.